sudah melempar bola panas tadi ya melalui pertanyaan. Jadi jawabannya semua saya gitu dok. Oke, dokter Nani jawab DM-nya aja ya. Ya, oke. Saya mendapat tugas dari panitia tentang vaksin. Bagaimana pencegahan prevensi penyakit respirasi sensial virus yang sudah diprolog oleh dokter Nani tadi. Ya, yaitu dengan menggunakan vaksin adjuvan dengan kita sebut mungkin RSV yang dikenal di kenyataan. Vaksin ini adalah vaksin termasuk baru, ya, karena kita kenal di dunia itu baru ada 2023. Jadi saya pikir Indonesia cukup cepat mengadaptasi vaksin dalam 2 tahun sudah masuk ke Indonesia, berbeda dengan vaksin-vaksin yang lain. Ya. Nah, ini disclaimer-nya ya untuk sesi ini. Nah, kita lihat ini setelah pandemi COVID, kita lihat di media massa, ini ada direktur penyakit menular Kemenkes. Beliau mungkin sebagian sudah tahu, ini alumni Unpad juga, Dr. Ina Agustina. Beliau direktur penyakit menular Kemenkes, ya, mengatakan bahwa saat ini kita sedang menghadapi triple epidemic. Apa itu triple epidemic? Kita lihat nanti ya. Ini dari PABI, sehingga PABI merekomendasikan di tahun 2025 ini vaksinasi RSV, terutama untuk lansia, pasien-pasien RSV, dan juga penyakit kronis. Nanti kita lihat penyakit kronis apa. Nah, kita lihat ternyata triple epidemic itu apa saja. Yang pertama, respiratory syncytial virus, kemudian COVID-19, dan yang terakhir influenza. Nah, di Amerika dikatakan sekitar 100.000 kematian karena triple epidemic. Nah, kita lihat ini adalah bagaimana penyakit virus ini bersirkulasi. Kita lihat yang influenza virus yang ini, influenza virus yang ini. Kemudian ada respiratory syncytial virus juga, dan ini adalah coronavirus. Kalau yang paling atas ini adalah rhinovirus. Rhinovirus itu termasuk strain yang Cina yang kalau kita mengalami pilek. Ya. Jadi 3 penyakit ini selalu hampir ada, diperkirakan sepanjang waktu. Karena itu kita sebut triple epidemic. Nah, bagaimana perbandingan respiratory syncytial virus ini dibandingkan penyakit influenza dan COVID? Ternyata dari studi-studi dikatakan respiratory syncytial virus ini memiliki outcome yang jelek, lebih berat dibanding virus-virus influenza dan COVID-19. Kita lihat, ini adalah kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen dibandingkan COVID-19 dan influenza ini lebih tinggi pada respiratory syncytial virus. Kemudian ini HFNC, kemudian tingkat masuknya ke ICU, dan terakhir tingkat kematian. Jadi kesimpulannya, penyakit ini lebih berat dibanding COVID-19 dan influenza. Ini mungkin Dr. Nani sudah menyampaikan tadi, respiratory syncytial virus itu sangat menular, dikatakan seperti COVID, kemudian menyerang pada orang-orang tua, pasien geriatrik, dan pada pasien-pasien dengan komorbid. Di paru adalah chronic lung disease, itu pada POK dan asma. Nah, bagaimana gejalanya? Gejalanya sama dengan penyakit virus yang lain. Kita tidak bisa membedakan ini influenza A, B, respiratory syncytial virus, adenovirus, atau rhinovirus. Gejalanya sama. Nah, bagaimana membedakan? Kita harus melakukan diagnostik dengan PCR. Ya. Nah, repotnya respiratory syncytial virus ini dapat menemukan kondisi serius, mulai dari pneumonia, kemudian terjadinya exacerbasi pada penyakit paru, exacerbasi PPOK, dan exacerbasi pada pasien asma. Kemudian pada pasien kardiovaskular, sering kita temukan kejadian akut coronary cardiovascular event, penyebabnya adalah cetusnya adalah karena virus. Jadi bisa terjadi, dikatakan ACS diperkirakan sekitar 10% karena virus ini. Kemudian terjadi aritmia, istilah failure, ya, sehingga pasien-pasien tersebut harus dirawat, bahkan menyebabkan kematian. Nah, ini adalah systematic review, dikatakan di Asia itu sekitar 10% diperkirakan respiratory syncytial virus ini. Nah, kemudian dari studi-studi dikatakan 87,3% pasien yang terserang adalah lebih memiliki satu dari komorbid, ya, misalnya DM dengan PPOK,
kemudian dengan kardiovaskular. Ya. Kemudian tingkat kematiannya sekitar 10%, dan penyebab kematiannya apa saja? Yang pertama pneumonia, kemudian eksubasi dari COPD, dan akut kardiovaskular termasuk ACS. Ya. Kemudian ini menyebabkan ventilator sekitar 10% dan oksigen hampir semua pasien, 23 pasien. Ya. Nah, ini ada teori dari perkiraan, perhitungan secara statistik dikatakan Indonesia itu akan mengalami sekitar 6 juta pasien RSV dalam 3 tahun ini. Ya, ini estimasi. Nah, adanya RSV ini akan menyebabkan eksubasi. Kita lihat kalau di penyakit paru itu ada asma dan COPD. Ternyata pasien asma itu lebih banyak disebabkan oleh eksubasinya karena viral ini dibanding COPD. Tetapi tingkat hospitalisasi lebih tinggi pada COPD. Ya. Nah, kita lihat kalau kita ini ada schematic review, COPD itu penyebab faktor eksubasi akutnya, RSV itu meningkati sekitar 10%, ya, selain dari rhinovirus dan influenza. Nah, repotnya RSV ini sering menyebabkan kejadian multiple. Jadi artinya seseorang itu bisa terjadi berkali-kali terkena RSV. Ini ada suatu studi, jika seorang pasien COPD ini dalam studi 2 tahun dikatakan kalau pasiennya mengalami berkali-kali RSV akan menyebabkan pengurangan fungsi paru FEV1-nya, dan makin lama makin cepat dan lebih progresif dibandingkan yang jarang mengalami atau rendah tingkat kejadiannya RSV ini. Nah, kita ketahui kalau seorang pasien COPD mengalami eksubasi, fungsi paru akan turun, tidak akan pernah mencapai batasnya. Semakin buruk fungsi paru, semakin sering terjadi eksubasi. Jadi seperti lingkaran setan. Kejadian eksubasi akan meningkatkan mortality. Nah, ini tingkat hospitalisasi. Kita lihat pasien asma itu lebih sering terjadi pencetusnya karena virus dibanding COPD. Tetapi kalau seorang pasien COPD mengalami infeksi virus, hospitalisasinya jauh lebih banyak, 13,4 kali dibanding pasien asma. Jadi berbahaya sekali seorang pasien COPD terjadi eksubasi karena virus ini. Nah, kita lihat bagaimana manajemennya. Berita buruknya adalah RSV ini tidak ada antivirus. Berbeda seperti influenza. Influenza ada oseltamivir. Biasanya kalau pasien-pasien influenza kita berikan oseltamivir dalam waktu cepat itu drastis perbaikannya. Ya. Nah, jadi berita buruknya RSV tidak ada terapi. Saat ini belum ada terapi antivirusnya. Ada studi-studi ribavirin yang lamavirin, tapi hasil tidak memuaskan. Sehingga standar care-nya kalau seorang terkena RSV, pasien terapinya adalah terapi suportif. Hanya oksigenasi, kemudian kita beri cairan, kita beri antibiotik, dan ya oksigenasi, ya oksigen support. Nah, jadi dalam hal ini penting sekali seseorang kita mencegah terjadinya RSV itu dengan prevensi. Jadi dengan pencegahan, dengan imunisasi atau vaksinasi. Ya, ini untuk diagnostik. Tadi Dr. Nani sudah menanyakan bagaimana diagnostiknya, beberapa macam. Yang populer dan dari gold standar adalah dengan PCR. Ya. Nah, kita lihat jadi untuk penyakit kronis paru sangat penting adalah dalam hal ini kita mencegah terjadinya eksubasi akut dengan vaksinasi. Ya. Nah, kita lihat vaksinasi RSV itu ada yang mengandung ajuvan, ada yang tidak mengandung ajuvan. Ya. Apa fungsi ajuvan? Ajuvan itu adalah suatu substansi yang berguna untuk meningkatkan imun respon. Ya. Jadi ajuvan ini meningkatkan imun respon. Jadi jelas sebenarnya vaksin yang mengandung ajuvan jauh lebih baik efikasinya dibanding yang tidak mengandung ajuvan. Ya. Nah, jadi fungsi ajuvan itu apa? Untuk memperbaiki imunogenicity. Imunogenicity biasanya kalau imunogenicity pada pasien usia tua kemudian comorbid, imunogenicity-nya rendah. Ya. Kemudian meningkatkan durasi dari imun responnya. Kemudian mengurangi jumlah antigennya yang kita berikan. Ya. Sehingga memperbaiki, kesimpulannya memperbaiki imun respon pada
terutama pasien-pasien dengan kondisi khusus. Kondisi khusus misalnya geriatri dan pada pasien-pasien komorbid COPD, komorbid asma, komorbid kardiovaskular, dan komorbid diabetes mellitus. Nah, jadi ini ada suatu vaksin yang dikeluarkan oleh GSK, kita sebut dengan nama ini RSV di lapangan. Ini antigennya ada prefusion F3 dengan ajuvannya AS01E. Ya. Kemudian, jadi fungsi ajuvan ini adalah untuk meningkatkan proteksi terhadap seseorang dengan adanya vaksin ini. Jelas yang tidak berajuvan itu lebih rendah tingkat proteksinya, sehingga efikasinya terutama pada pasien-pasien yang mengalami komorbid ini lebih baik dan durasi proteksi juga lebih lama. Ya. Nah, ini kesimpulannya efikasinya cukup bagus. Ya. Pada pasien-pasien yang ada komorbid itu 82,6%, hanya satu komorbid itu lebih tinggi lagi 94,6%. Ya. Jadi ini cukup baik. Kalau kita lihat ini adalah suatu proteksinya pada pasien yang satu komorbid 94,6%, pada pasien kardiorespiratory itu 92,1%, bahkan pada pasien DM dikatakan hampir 100% untuk proteksinya. Nah, RSV ini juga mempunyai proteksi yang baik terhadap kedua subtipe dari RSV. Ada dua, RSV A dan RSV B. Ya. Nah, mungkin tadi Dr. Nani menanyakan ada nggak data-data di Indonesia atau di Bandung? Ada. Jadi ini data ini dikumpulkan oleh kelompok saya, ketuanya Dr. Yovita. Ya, di sini ada Dr. Ferdi juga, dan saya dapat datanya dari Dr. Basti. Jadi ini data-data pasien-pasien sehari severe acute respiratory infection yang dikumpulkan di Yayasan Sadikin mulai Januari sampai bulan Mei tahun 2025. Jadi 5 bulan ada 253, cukup banyak yang Dr. Yovita ya. Jadi ada sehari ini semua pasien-pasien yang severe acute respiratory infection kriterianya adalah pasien-pasien yang mengalami simptom batuk atau demam, batuk dan demam selama 10 hari di screening dengan multiplex PCR. Yayasan Sadikin memakai multiplex PCR 8 item ya. Di antaranya mendeteksi flu A, flu B, respiratory syncytial virus, adenovirus, ini rhinovirus, dan ini metapneumonia virus. Ini SARS-CoV-2. Kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat RSV ini lebih banyak menyerang pediatri. Sebenarnya memang kuman-kumannya yang menyerang pediatri. Tetapi kalau menyerang pasien pediatri, tingkat mortalitinya jadi tinggi. Kita lihat Yayasan Sadikin itu 63% itu menyerang di bawah 1 tahun. Kasus pediatri mungkin sekitar 5 pasien. Jadi sekitar 9-10% mungkin ya. Nah, kita lihat bagaimana simptomnya. Ternyata RSV itu 98,2% mengalami sesak nafas. Berbeda dengan virus-virus yang lain ya. Nah, kita lihat ini komorbid yang ditanya Dr. Nani tadi. Dari data ini sekitar 60% RSV itu mempunyai komorbid. Kalau kita lihat semua pasien sehari itu 77% adalah mempunyai komorbid. Ya. Nah, diabetes itu sekitar 3 pasien ditemukan 5,5%. Dan kita lihat yang lain yang cukup banyak itu kardiovaskular. Jadi pasien kardiovaskular lebih mudah, lebih banyak dari kelompok ini paling tinggi mengalami resiko RSV. Dan yang cukup surprise di kita, pasien TB ternyata cukup banyak, 10,9%. Dan kita lihat ini belum ada laporan di dunia pasien-pasien, mungkin kita memang negara endemik ini. Apakah TB merupakan faktor predisposisi terjadinya RSV? Mungkin perlu studi lebih lanjut. Ya. Kalau COPD itu ada 3,6%, kita lihat asma lebih banyak, 9,1%. Tetapi kalau pasien COPD yang mengalami RSV, outcome menjadi jelek. Ya. Nah, ternyata pasien-pasien kita ini belum ada satupun yang dilakukan vaksinasi influenza. Memang kan vaksinasi pada orang dewasa tidak sepopuler seperti vaksinasi pada anak-anak pediatri. Tapi saya pikir momennya COVID ini salah satu momen untuk menerangkan kegunaan dari vaksinasi pada orang dewasa. Nah, kita lihat ini klinikal outcome-nya RSV itu
survive, ya, 3,6% meninggal. Nah, kalau kita data semua virus, ternyata RSV ini yang paling banyak, 55% di Hasan Sadikin selama 5 bulan dari Januari sampai Mei. 55% kasus virusnya adalah RSV. Nah, kita lihat ini, memang ini periodik yang RSV itu adalah yang berwarna biru. Waktu awal tahun tidak kita temukan RSV, pada baru minggu ke-3. Dan puncaknya kelihatannya bulan Maret, ya, bulan Maret sampai mendekati April. Nah, ini ada satu kasus, ini real case, pasien saya, usianya sekitar 90 tahun, batuk-batuk, kemudian saya lakukan multiplex PCR, ternyata pasiennya RSV, ya. Nah, jadi ini multiplex PCR, ya, mendeteksi 34 kuman bakterial, kemudian kuman atipikal dan viral, dan ini respiratory syncytial virus. Kalau kita lihat fototoraknya tidak klasik, tidak ada yang khas untuk RSV. Berbeda dengan COVID. Kalau COVID itu biasanya bilateral, simetris, lebih banyak daerah bawah. Kalau RSV tidak. Jadi kita tidak bisa membedakan pasien ini secara simptom, ini virus apa. Harus pemeriksaan PCR. Kemudian fototorak juga tidak spesifik. Gambarannya bisa konsolidasi, bisa berbagai macam. Kalau kita lihat bisa PGO dari CT scan-nya. Nah, ini positif. Nah, repotnya pasien ini mengalami infeksi sekunder. Jadi pasien dengan secondary pulmonary infection, pasiennya ternyata mengalami Enterococcus faecalis. Ya, jadi yang kita takuti pada pasien-pasien infeksi virus, selain infeksi virus, kemudian port entry untuk infeksi bakterial yang mematikan karena infeksi bakterial. Dan teman-teman MDR ini adalah Enterococcus faecalis. Ya. Nah, mungkin tidak fair setiap pasien itu ada reaksi simpang. Ini hampir sama dengan semua pasien. Efeknya kebanyakan lokal, yaitu nyeri, kemerahan, dan bengkak. Ya. Kita lihat efek sistemiknya kebanyakan fatigue. Fatigue itu sekitar sepertiga pasien, dan hanya 2% yang mengalami panas. Biasanya panas 2-3 hari. Ya, bisa kita berikan paracetamol atau simptomatiknya. Ya. Nah, ini rekomendasi mungkin sama seperti dengan tadi, GOL sudah menyatakan 2025 mengatakan semua pasien. Agak berbeda memang, masing-masing organisasi endorse-nya, statusnya. Kalau FDA mungkin berbeda dengan CDC, GOL bisa berbeda dengan kita. PAPDI mengajukan itu RSV boleh kita berikan di atas 50 tahun, tapi dunia kebanyakan di atas 60 tahun. Ya. Nah, ini mungkin, jadi ini RSV adjuvan ini dari rekomendasi PAPDI diberikan pada pasien di atas 50 tahun. Dengan pasien komorbid boleh nggak? Boleh. Cuma adjuvan ini tidak boleh diberikan pada wanita hamil dan menyusui. Ya. Jadi boleh nggak digabung, diberikan secara bersama? Boleh. Dari luar boleh dengan berbagai macam vaksin, tetapi BPOM sekarang hanya mengajukan pemberian dengan influenza saat ini. Karena kita berada di Indonesia, kita mengikuti anjuran BPOM. Ya. Kemudian jadi ini mungkin bagaimana kita mengendalikan RSV paling baik adalah dengan vaksinasi. Terutama pada pasien-pasien usia tua dan komorbid, kardiovaskular, kronis paru, kita lihat efikasinya sangat baik, dikatakan 82,6%. Jadi vaksinasi baik itu kalau efikasinya di atas 70%. Ya. Dan secara keamanan reaksi simpangnya cukup relatif aman. Ya, kebanyakan reaksi lokal. Mungkin ini yang slide saya terakhir, bahwa kita tenaga kesehatan harus mengasesmen status imunisasi pasien kita rekomendasikan dan kita catat. Ya. Mungkin demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Rasabi. Ya.